An-na'im wa in tanawwa'at mawdu'i inna ma huwa bisyuhudi wa qira. Wal 'adzab wa in tanawwa'at mawdu'i inna ma huwa liwujudi hijabi. Fatabul 'adzab wujudul hijab wa itmamun na'im junazar ila wajhil. Ini makom hikam. An-na'imu te pira-pira kenikmatan. An-na'imu te kenikmatan, te pira-pira kenikmatan. Wa intana wa senajan macam-macam apa madu dua diri anak itu. Nikmat yang dunia ning akhirat itu macam-macam. Terus swarga nikmat itu macam. Inna ma iku anu mesti anak ini yo disuruhi iku mau krono kowe nyekseni Allah. Wa qirati lan krono pangko. Nikmat ning swarga cek ning dunia macam-macam iku iso nikmat tenan iku perkarane ana bukti kehadirannya Allah Subhanahu. Misalnya kita mlebu swarga. Oleh ngeloni widadari sewu, oleh mangan tak karep itu. Terus kowe krungu kabar nek apa ora rido, ora ana gunane kabeh. Ora ana apa gunane. Nanti swarga ana gunane mergo bukti parek Allah Subhanahu wa taala. Untung ora ana itu ora ana gunane. Iku cara makom tiang-tiang sing usul. Ono nikmat iku macam-macam. Nikmat ana gunane ya inna ma huwa lisyuhudi wa qirati. Lawal azab itu siksa wa istana wa asrat contoh macam-macam apa madhari wa quduri azab inama wa amsini azab ya merkori wujud hijab krono ana hijab sangka Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka larane ra karuan wong digunting, wong ditutuki, wong direbut. Lu nganti repot ngono itu mergo kowe adoh sangka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajal den mlebu neraka lah terus ana kabar Allah ridho. Utawa mlebu neraka lah ana harapan kok Allah nyepuro tetep ilang azab mergo ana harapan parek pangeran mah. Ya masalahnya Allah ning swarga ora ning napa neraka. Maning kok puncake nikmat pasabul azab mongko disebab siksa itu wujudul hijab iku anane hijab. Perkarane wong ning neraka berarti hijab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La wa itmamun na'im itu sempurnane nikmat iku bin nazar kelawan ningali ilawaji maring zat Allah al-karim kang agung to kang mulya. Wong jelas ya tetep wong itu kaya apa nikmate swarga. Nak kowe entuk kabar lan kok ridane Allah ora nganti swarga kaya ngono perkarane kok untuk bonus untuk ningali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil ladzina ahsanul husna wa wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menyampaikan hadis, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau men-share kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah dan para muhibbin kusbaha, marilah kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab hikam kepada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang masyhur dipanggil dengan Kusbaha. Kali ini kita akan sama-sama ngaji kitab hikam hikmah yang ke-220. Kita bacakan saja dulu. An-na'imu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa bisyuhudihi waqtirabi wal adzabu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa biwujudil hijabi wa sababul adzabi wujubul hijabi wa itmamun na'imi bin nadri ila wajhihil karimi. Artinya nikmat itu walaupun bermacam-macam kelihatannya tetapi semuanya itu karena menyaksikan dan dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab walaupun bermacam-macam kelihatannya tetapi semuanya itu karena adanya hijab. Sebabnya azab adalah wujudnya hijab dan sempurnanya nikmat adalah sebab melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin Gus Baha, bagi Anda yang mau mendengarkan audio Gus Baha secara langsung, saya sertakan linknya pada deskripsi video ini. Nah, di dalam menjelaskan hikmah ini, Gus Baha itu mencontohkan dengan nikmat surga. Nikmat surga itu sangat bermacam-macam. Iya kan? Ada nikmat bersetubuh dengan bidadari yang sangat cantik, semok, terserah Anda mau sekali, 2 kali, 100 kali, silahkan, bebasnya, karena berada di surga. Ada nikmat makan, makanan yang paling lezat yang belum pernah terpikirkan oleh pikiran kita, silahkan makan sepuasnya. Ada nikmat minum-minuman, silahkan apa saja yang ada di dalam surga, bebas-bebasnya. Kemudian juga ada nikmat tinggal di istana-istana, di rumah-rumah yang sangat megah terbuat dari intan dan mutiara, silahkan, bebas-bebasnya. Tetapi semua nikmat surga yang sangat banyak itu, yang sangat istimewa itu, sumbernya hanya satu. Apa? Yaitu adalah dekat dengan Allah dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita di dalam surga yang sedang merasakan semua nikmat tersebut, tiba-tiba dapat kabar kalau kita tidak diridhoi Allah, kalau kita jauh dari Allah, hilanglah semua kenikmatan tersebut, tidak terasa lagi. Jelas ya? Satu. Yang kedua, Gus Baha ketika menjelaskan hikmah ini itu dengan menyebutkan penduduk ahli neraka. Neraka yang sangat luas seperti itu, yang sangat menyaksikan seperti itu. Ada orang-orang yang dibakar dengan api yang panasnya tidak terhingga. Ada orang-orang yang ditusuk dengan benda-benda panas, benda tajam yang terkira, tapi itu bukan kita, orang lain, setan dan iblis. Kemudian ada yang disiram dengan timah, pokoknya semua azab, semua siksa yang begitu hebat di surga, sebabnya satu. Apa? Sebabnya seseorang terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah orang-orang yang berada di dalam neraka tiba-tiba dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia diridhoi, kalau dia akan diangkat dari neraka, maka hilanglah semua kepedihan itu. Karena apa? Yang ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya. Nah, cuman persoalannya itu kan sekarang kita itu sudah ada di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sekarang, dulu, sekarang dan nanti itu sudah ada, sudah maujud. Tidak ada permulaannya karena Allah bersifat qidam. Tidak ada akhirnya karena Allah bersifat baqa. Nah, dalam pandangan orang-orang hakikat itu, kita mau merasakan nikmat surga itu enggak usah nunggu nanti di akhirat, kelamaan bos. Kenapa? Karena sekarang Allah sudah wujud. Kalau sekarang Allah sudah wujud, ya sudah, mari kita mendekat kepada Allah, mari kita menyaksikan kekuasaan Allah, sehingga kita kemudian akan merasakan kenikmatan yang hakiki, akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya bahagia, yaitu apa? Dekat dengan Allah, yaitu apa? Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa yang dimaksud dekat dengan Allah dalam kitabikan? Sederhana, kita mendefinisikan dekat dengan Allah itu wusuluka ilallahi wusuluka ilan ilmihi. Yang dimaksud sampai kepada Allah itu adalah kita sampai kepada pengetahuan hakikat ilmu tentang Allah. Apa tentang Allah itu? Minimal kita paham sifat yang 20 bagi Allah, minimal kita paham nama-nama Allah Asmaul Husna yang 99. Itu namanya sampai kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah itu apa? Nah, kita bisa mendefinisikan dekat kepada Allah itu adalah qurbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi. Kamu dekat dengan Allah itu artinya kamu bisa menyaksikan kalau Allah itu maha dekat.
Jelas ya? Nah, sekarang di dunia itu nikmat sangat banyak. Ada yang diberi nikmat kekayaan dengan harta yang melimpah, ada nikmat yang diberi nikmat dengan jabatan yang sangat tinggi, ada diberi kenikmatan dengan kesehatan yang paripurna, bisa makan makanan enak. Tapi ingat, semua kenikmatan itu walaupun banyak sekali jenisnya, sumbernya satu, karena dia dekat dengan Allah, karena dia bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan itu tidak ada artinya. Justru membuat dia sengsara. Contoh, orang yang diberi nikmat kekuasaan, ada yang dekat dengan Allah sehingga dia memang benar-benar merasakan kebahagiaan dekat dengan Allah. Tetapi ada orang-orang yang dengan kekuasaannya itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah tentu dia akan menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama Islam, terus untuk menolong agama, terus dia tasarruf sehingga hatinya bahagia, ada kepuasan batin, dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi ada orang yang ketika menerima nikmat kekuasaan dia justru lalai dengan Allah, sehingga kemudian dia hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar KPK, diintip oleh jaksa, terus didemo oleh masyarakat, sehingga yang ada apa? Yang ada kalau dia jauh dari Allah itu kesengsaraan ada. Jadi jelas ya, an-na'imu wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa bisyuhudi waqtirabi. Nikmat walaupun banyak sekali jenisnya, tetapi sebenarnya sumbernya satu, yaitu kita melihat Allah dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun azab. Wan azabu wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa biwujubi hijabi. Azab meskipun sangat banyak jenisnya, tetapi sebabnya satu, karena kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terhijab, jangankan dia mendapatkan azab, mendapatkan siksa, mendapatkan cobaan di dunia, mendapatkan nikmat pun dia akan merasa terhijab. Contoh misalnya, ada orang itu istilahnya tiba-tiba dizalimi oleh seseorang, tiba-tiba dipukul oleh orang lain. Nah ini kan dalam tanda petik azab kecil-kecilan, siksa kecil-kecilan. Nah, kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Allah melihat ini sebuah sakit, menjadi dendam, udah fisiknya dia sakit, jiwanya sakit, jauh dari kebahagiaan. Tapi kalau orang yang tahu dekat dengan Allah, dia akan menyikapinya sebagai kebahagiaan. Oh, ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat Allah, ini Allah yang sifatnya itu memberi azab, memberi cobaan, memberi siksaan. Kita terima dengan lapang dada. Nanti ada waktunya Allah memberi, ada waktunya Allah mengambil, gitu kan. Sudah. Wal adzabu wa in tanawwa'at madzahiru innama huwa biwujubil hijab. Dengan kata lain begini, ada orang-orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala dan ada orang-orang yang tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau melihat keterangan Ikam, kaifa yahtajibul haqqu bisyai'in walladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Allah itu zahir dalam semua hal. Jadi orang-orang yang bisa melihat dalam tanda petik penampakan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, penampakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua makhluknya, yang bisa melihat Allah itu zahir, maujud dan hadir, maka dia orang yang tidak terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapat nikmat, dia tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-mu'ti. Ketika dia mendapat suatu kesusahan, dia pun tahu kalau kesusahan tersebut datangnya dari Allah yang bersifat al-mani, terus al-mu'adzib dan lainnya. Jadi yang dia lihat Allah lagi. Nah, tetapi kalau orang yang terhijab, dia itu tidak bisa melihat kehadiran Allah dalam dirinya, dia tidak bisa melihat kehadiran Allah di dalam
hal-hal di sekitarnya, sehingga semuanya bisa menjadi azab bagi dia, semuanya serba susah. Dikasih mobil-mobil menyusahkan, harus ngisi bensin tiap hari, harus menyuci, harus susah. Tetapi kalau orang yang tidak terjab diberi mobil membahagiakan. Karena apa? Memberi bensin adalah ibadah, bahagia, bisa berbuat kebaikan. Mencuci mobil adalah kebahagiaan, dan terus. Kira-kira begitu. Nah, kalau begitu, fasababul adzabi wujubul hijab. Disebabnya azab ada adanya hijab. Jadi orang-orang yang sudah bisa melihat dalam tanda petik penampakan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada lingkungan sekitarnya, dan pada semua makhluk Allah, maka dia tidak akan merasakan azab, tidak akan bisa merasakan kesusahan. Kalaupun ada azab, dia akan terasa nikmat. Karena apa? Dia yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada nikmat, lebih mantap lagi itu kan, bos. Kira-kira begitu. Wa itmamun na'imi bin nadhi ila wajhil karim. Nah, sempurnanya nikmat itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Tapi kalau lagi-lagi bagi orang-orang yang hakikat itu mau melihat Allah, enggak nunggu nanti, bos, di surga. Karena apa? Sekarang Allah sudah wujud. Ya udah kita lihat sekarang, ya sudah kita mendekat sekarang dalam tanda petik. Tapi ya itu dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dengan melihat diri kita, langsung kita ingat kepada Allah. Melihat marah Allah, nyampe lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat beberapa tulisan ringkasan yang sudah saya buat. Kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang ketika kita menikmatinya disertai musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka kenikmatan tersebut hakikatnya bukan kenikmatan melainkan azab. Sakitnya azab yang hakiki adalah ketika kita merasakan sakitnya azab tersebut tidak disertai musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika disertai musyahadah dan hadir, maka azab tersebut hakikatnya bukan azab melainkan nikmat. Kesimpulannya, kenikmatan sejati adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan azab sejati adalah terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan yang tampak atau azab yang tampak pada hakikatnya bukan azab atau nikmat, yaitu dari kitab Minahul Qudsiyah Imam Syarqawi. Kenikmatan di akhirat sangat banyak macamnya, seperti bidadari, istana, anak-anak, pembantu, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Begitu pula azab sangat banyak macamnya, seperti neraka, jahim, hamim, zakum, ular, kalajengking, rantai, dan lainnya. Tetapi kenikmatan dan azab hakiki bukanlah karena adanya hal-hal tersebut, tetapi karena adanya musyahadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menerima nikmat dan karena terhijab dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menerima azab. Jadi singkat cerita, hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah dan musyahadah dengan Allah, yang lainnya enggak penting. Ada kenikmatan yang kelihatannya duniawi seperti harta benda, pangkat, kekuasaan, makanan, minuman, tanah, dan itu enggak masalah kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita musyahadah dengan Allah. Begitupun sebaliknya, kalau terlihat ada azab-azab di dunia seperti sakit, celaka, terhina, dihina, dan lain sebagainya, itu enggak masalah. Kalau apa? Kalau kita bisa dekat dengan Allah, musyahadah dengan Allah. Karena apa? Nikmat yang bermacam-macam itu dan azab yang bermacam-macam itu enggak ada artinya bagi seseorang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menjadi orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, saya tambahkan supaya nggak salah paham begini.
kita dekat dengan Allah, kita musyahadah dengan itu bukan berarti kita nggak boleh kaya. Tidak. Cari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, tetapi tujuannya tetap satu. Dia memulai sesuatu karena Allah, melaksanakan sesuatu dengan hukum-hukum Allah, dan pada akhirnya dia berakhir pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dia menyikapinya dengan ikhlas, menyikapinya dengan hukum-hukum Allah, dan pada akhirnya sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musyahadah di sini tentu kalau di dunia bagi orang-orang awam dengan kita itu hanya bisa menyaksikan kekuasaan Allah dengan mata hati kita, tetapi nanti di akhirat kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun demikian, Gus Ba menambahkan, kita adalah hadis dan Allah adalah qadim. Yang hadis tentu tidak bisa melihat hakikat yang qadim. Kalau banyak dalil-dalil yang mengatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu penglihatan kita tidak seperti yang kita bayangkan, karena yang qadim tetaplah qadim, yang hadis tetaplah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.